Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Sebelumnya, eh, kemarin kan sempat dikasih tugas ya. Tugasnya itu individu ya, ada di e-learning. Silahkan dicek. Insya Allah minggu depan kita udah UTS ya. Dosen lain udah ada yang infoin belum? Udah mulai UTS? Iya Bu, sudah Bu. Udah ya? Tapi minggu Oke. depan masih minggu depan. Ya, insya Allah minggu depan UTS, tapi saya nanti ngambil nilainya per individu lewat presentasi aja ya. Ini mohon maaf kalau ada suara ada anak kecil ya. Nggak apa-apa. Kebetulan anak lagi kurang sehat ya, kemarin demam tinggi 39 hampir 40. Jadi belum bisa ke kampus hari ini, mohon maaf banget. Kita online Zoom dulu ya. Oke, di sini saya ingin men-share, kita belajar tentang IT forensik untuk hari ini ya. IT forensik atau IT audit. Sebenarnya berbeda ya, forensik sama audit itu beda pandangan. Kurang lebih kita lihat dari sisi mata kuliah etika profesi ya. Kalau untuk tugas kemarin yang individu udah ada yang selesai belum, teman-teman? Mungkin udah ada yang ngerjain gitu ya. Insya Allah nanti dari UTS sampai seterusnya kita presentasi ya. Teman-teman masing-masing presentasi. Siapin PPT, kalau ada YouTube silahkan, link YouTube-nya disertakan. Nanti dokumentasinya ditaruh di e-learning ya. Untuk temanya nanti kalian coba pilih sesuai dengan versi kalian masing-masing ya. Oke, di sini untuk IT forensik pertemuan 7 hari ini kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita belajar IT forensik berarti kita belajar tentang pengujian ya, pengujian secara menyeluruh. Kalau di di IT itu keseluruhannya itu nggak hanya software, tapi juga ada juga yang sifatnya hardware yang akan diperiksa ya. Jadi biasanya kita berhubungan sama hukum, di mana barang bukti atau tindakan kriminal ini nanti akan menjadi salah satu acuan bahan dokumentasi yang kita peroleh di IT forensik nantinya ya. Nah, dari situ kalau kita udah bisa bisa pengujiannya itu secara mendalam ya melalui tools yang ada di software ya, khususnya IT forensik kan banyak ya softwarenya tentang cyber security, cyber crime dan lain-lain, itu punya tools masing-masing ya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini untuk IT forensik ya penggunaannya itu sekumpulan di mana prosedur yang kita acukan ya untuk melakukan pengujian secara menyeluruh di mana suatu sistem komputer dengan mempergunakan software dan tools untuk memelihara barang bukti tindakan kriminal. Jadi biasanya orang IT ini dipakai banget sama uh, Polri ataupun BSSN ya. Jadi ada juga kalau terkait narkotik juga bisa mungkin sebenarnya ya. Gitu. Jadi kita kerjaannya itu kita dari awal mengidentifikasi dulu, kemudian kita lihat ya, kita maintain ini ada nggak yang bisa diamankan, kemudian dianalisa, kemudian juga kita gunakan barang bukti ya yang sifatnya digital. Biasanya kan kalau cybercrime itu kan digital ya, gitu. Nah, nanti kita luaskan menjadi IT forensik ya, gitu.
Oke, untuk tujuan IT forensik di sini ya, kita bisa mendapatkan fakta-fakta objektif ya dari sebuah insiden atau pelanggaran keamanan sistem informasi, di mana nanti fakta-faktanya ini akan diverifikasi, kemudian dijadikan evidence atau bukti-bukti ya yang digunakan dalam proses hukum. Biasanya di pengadilan akan ditunjukkan bahwa oh ini bukti kejadian yang terjadi beberapa hari yang lalu, entah itu dari CCTV ya, dari rekaman, dari foto-foto dan lain-lain. Nah, kemudian kita bisa mengamankan atau menganalisa bukti-bukti dalam bentuk digital. Kalau misalnya dia sifatnya original ya filenya, itu bisa kita copy, tapi tetap umumnya ketika di pengadilan itu mereka akan melihat dari sisi bukti aslinya. Nanti akan terlihat dari timestamp ya, dari waktu kejadian, tanggal dan lain-lain ya, tempatnya di mana, history log dari file tersebut ya, seperti itu nanti terlihatnya dari situ. Jadi kalau misalnya ada foto, misalnya pencemaran nama baik ya, itu dilihat dari fotonya asli nggak nih atau edit ya. Nanti kelihatan tuh dari timestamp create sama modify-nya bisa kelihatan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman ditampung dulu, nanti kita buka sesi pertanyaan ya. Nah, di sini contoh dari kejahatan komputer ya. Yang pertama contohnya di sini computer fraud ya, atau kita sebutnya pelanggaran dari sistem organisasinya ya. Kemudian ada cybercrime ya, di sini computer crime, dia menggunakan media komputer dalam melakukan pelanggaran hukum. Nah, di sini terbagi menjadi dua, antara organisasi sama medianya ya, tools yang digunakan ini bisa melanggar atau enggak ya, tentang si privasi seseorang tersebut ya. Nah, kemudian di sini bukti digital ya, atau digital evidence kita sebutnya. Kemudian ada elemen-elemen kunci forensik dalam IT. Nah, biasanya kalau bicara terminologi berarti bicara tentang alur kejadian nanti ya. Nah, nanti dilihat termin berapa yang bisa dijadikan sebagai barang bukti ya. Jadi memang bukti digital itu biasanya nggak jauh dari CCTV, nggak jauh dari file yang ada di komputer ya atau laptop seseorang, ataupun dari komentar seseorang di handphone dan lain-lain ya. Masih banyak ya sebenarnya yang bisa ditelisik ya. Nah, elemen kunci forensik ini terjadi dari beberapa ya. Yang pertama itu kita bisa mengidentifikasi dari buktinya dulu ya. Dari situ kita lakukan identifikasi di mana misalkan lokasi buktinya itu di mana ya disimpan dan bagaimana penyimpanannya untuk mempermudah pengecekan selanjutnya. Kemudian di sini penyimpanannya juga harus hati-hati ya. Di tahapan yang paling kritis memang ketika kita menyimpan bisa aja hilang ataupun nanti dibikin rusak atau kena virus ya. Kemudian bisa juga di cloning ya, digandakan, sebelum itu diserahkan ke pengadilan ternyata udah disebarluaskan ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu juga salah satu yang bisa saja terjadi ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita menganalisa dulu nih ya. Kita analisa buktinya benar nggak, dari proses pengambilan gambar, pengambilan video, kita proses, kemudian kita interpretasi di sini ya. Bagian penting dari analisa bukti digitalnya seperti apa. Nah, kalau udah dapat analisa baru kita bisa buktikan ya. Di sini presentasi di banyak orang dengan di hadapan hakim dan lain-lain ya, jaksa. Itu proses persidangan seperti apa. Nah, biasanya orang-orang yang datang pun orang-orang yang mengerti teknologi ya, dari tim DVI, Polri, dan lain-lain. Biasanya seperti itu. Forensik ini nggak jauh dari orang-orang yang mengerti tentang IT ya.
Kemudian penunjukan bukti digitalnya juga nanti dilihat, oh ini kasusnya seberat apa, atau misalkan apa ya, seakurat apa, seperti itu ya. Nah, di sini sebentar, oke. Nah, di sini kita bisa mengumpulkan ya, dan juga kita menganalisa sumber daya apa yang kita bisa gali. Baik dari itu dari sistem, dari jaringan atau networknya, dari komunikasi ya antar seseorang dengan siapa ya dia komunikasi, kemudian dia melakukan media penyimpanannya di mana, entah itu cloud ya, cloud juga nanti bisa terlihat sebenarnya ya. Tinggal nanti kita cari user passwordnya, kita tanya, ataupun biasanya kalau lewat apa ya, cookies bisa dicek ya, kalau dia nggak ngerti cookies dan lain-lain itu nanti kan kelihatan biasanya. Kemudian dari aplikasi yang dia pernah pakai itu bisa terlihat. Nah, di situ kita bisa menggabungkan ilmu yang apa ya, ilmu IT dengan ilmu hukum di sini ya kalau forensik. Artinya forensik komputer itu sama dengan digital forensik, nggak jauh ya. Jadi akronimnya seperti itu. Sini. Nah, data elektronik sama data bukti digital ya, ini berbeda. Kalau data elektronik nggak jauh dari dokumen, informasi, email ya, job schedule, kemudian ada log, transkrip ya. Tapi kalau bukti digital biasanya dia lebih spesifik ya. Biasanya berupa bukti real atau abstrak ya, bisa diolah ataupun sebelum apa ya, sebelum dijadikan barang bukti itu dia udah diolah dulu, itu bisa misalkan gabungan foto-foto, kemudian gabungan video, editing video, tapi dilihat dari keakuratannya. Misalnya apa bisa kelihatan ya kalau video yang dipotong-potong sama enggak itu kelihatan ya. Nanti dari timestampnya per detiknya bisa terlihat ya, seperti itu. Nah, kalau kebutuhan komputer forensik di sini biasanya kebutuhannya untuk keperluan investigasi ya, tindakan kriminal, baik itu pelanggaran perkara pelanggaran ya. Banyak ya contohnya yang kita udah temui di stasiun TV yang sehari-hari ya. Kayak kemarin kan misalkan kasus Verdi Sambo ya. Itu kan nggak jauh berhubungan dengan IT forensik ya, bagaimana dia menganalisa CCTV yang ada ya, kemudian banyak ya dari sisi handphone genggam ya, dari handphone itu bisa dicek ya. Kemudian dari percakapan misalkan email ataupun dari apa, biasanya kalau tim Polri itu ada khusus ya, tim penanganan untuk mencari informasi. Kemudian kebutuhan untuk rekonstruksi data ya di situ. Insidennya seperti apa. Kemudian upaya pemulihan akan kerusakan sistem biasanya juga dibutuhkan ya untuk disempurnakan kembali. Gitu. Kemudian ada, bisa kebutuhan sebagai troubleshooting ya. Troubleshooting di sini melibatkan hardware dan juga software. Kemudian terakhir keperluan untuk memahami sistem atau berbagai perangkat digital dengan lebih baik ya. Jadi biasanya forensik ini misalnya yang tadinya nilai untuk pengamanannya itu ada 8 dibuat 10. Nah, itu artinya kita butuh orang-orang yang mengerti ya, orang-orang biasanya orang-orang DVI ya. Seperti itu. Nah, definisi komputer forensik di sini kita bisa melakukan pengujian tadi ya, kita mempergunakan software dan tools ya untuk mengekstrak dan memelihara barang bukti yang bisa dijadikan untuk di pengadilan nanti ya. Di situ kondisinya di mana
kalau menurut Jad Robin ya di sini sederhananya kita penyelidikan basisnya basis komputer ya, dianalisa menentukan bukti-bukti hukum yang mungkin terjadi ya gitu. Spesifikasinya biasanya berhubungan dengan forensik disk, kemudian ada forensik sistem, forensik jaringan komputer, juga forensik internet. Jadi apa kapasitasnya itu bisa dilihat ya. Biasanya kalau teman-teman belajar dengan Prof. Ono tentang cyber security nanti dilihat ya kapasitas-kapasitas atau spesifikasinya yang dibutuhkan ya. Baiknya komputer ini dijalankan spesifikasinya cocoknya berapa untuk di kebutuhan keuangan kah, di bagian misalnya forensik, ataupun misalnya untuk kepentingan lain ya, misalnya untuk pengajaran dan lain-lain, itu beda-beda spesifikasinya ya. Nah, penerapannya dilihat dari 3 sisi. Yang pertama ada prinsip berdasarkan kebijakan dan juga prosedur dan metode ya di sini. Kemudian prinsipnya di sini adalah harus prinsip bisa menetapkan bahwa keahlian dan pengalaman ini lebih penting daripada tools. Jadi jangan sampai kebenaran yang ada di tools itu bisa lebih tinggi daripada pengalaman. Katakan kita menelisik, oh ini kejadian kasus ini nggak jauh modusnya nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Biasanya lebih lebih apa ya? Kalau tools itu mungkin bisa dimanipulasi, tapi kalau pengalaman itu biasanya dilihat dari sisi intuisi, ya, dari sisi intuisinya. Nah, kemudian kalau dari kebijakan, di sini kita pertimbangannya dari melakukan investigasinya, ya. Jadi punya undang-undang ya kalau sekarang kebijakan-kebijakan parameter apa yang bisa diambil, nah itu dari situ. Prosedur dan metodenya di sini terhadap peralatan yang didapatkan. Artinya kita mengumpulkan electronic evidence atau barang bukti secara elektronik ya. Di sini kita punya prosedur, jadi nggak asal langsung ambil data, tapi harus lewat prosedur ya. Misalnya metodenya apakah secara private, secara public, secara izin dan lain-lain, tergantung kebutuhan. Ya. Nah, investigasi kasus di sini ya, yang pertama kita lihat dari prosedur. Dari prosedur itu kita bikin kopian apa enggak. Kita lihat dari log datanya. Log datanya ini dihapus apa enggak. Filenya ini di copy apa enggak gitu ya. Kemudian di sini kita kopinya ini secara sistematis atau secara random. Biasanya bisa dilihat ya, kopian yang kesekian kali itu nanti intensitasnya misalkan gambarnya lebih rendah ya. Videonya pun misalnya lebih agak blur kalau udah di copy beberapa kali. Nanti kelihatan dari situ ya. Kemudian dokumentasi yang baik dari segala sesuatu yang dikerjakan. Nah, itu ini ya, orang dokumentasi biasanya lebih mengerti. Nah, kemudian bukti yang digunakan dalam IT forensik bisa juga pakai hard disk, bisa pakai floppy disk ya. Floppy disk kayak udah jarang ya. Kemudian bisa juga dari Nevosystem ataupun cloud ya. Banyak ya, bisa dikopikan ke dalam macam-macam ya. Misalkan kayak sekarang ada cloud itu tuh udah tren ya. Nah, di sini tahapan selanjutnya beberapa metode ya yang digunakan forensik. Contohnya di sini tim pencarian biasanya bisa merumuskan rencana apa yang mau dieksekusi ya. Dari pencarian informasi di sini nanti investigator ini melakukan pencarian ya dengan mengandalkan saksi-saksi ya, baik yang secara langsung terlibat ataupun yang tidak. Nah, ini contoh dari bidang keilmuan ya.
Nah, ini contoh dari bidang keilmuan ya, untuk forensik. Banyak ya macamnya ya. Ini mungkin bisa nanti kita cari satu-satu ya. Patologi itu apa ya, dentis. Dentis ini biasanya tentang ilmu kedokteran gigi ya. Antropologi, entomologi, ada psikologi forensik juga ya di sini dan seterusnya. Jadi bidangnya itu ternyata forensik itu banyak pecahannya ya, banyak cabangnya. Nah, kalau IT forensik berhubungan dengan IT audit, biasanya di situ kita menggabungkan dari berbagai macam ilmu ya. Yang pertama itu bisa tradisional audit ya, bisa manajemen sistem informasi, bisa sistem informasi akuntansi, ilmu komputer dan behavior ya. Behavior science di sini berarti ilmu sains yang mempelajari tentang keseharian seseorang ya, tentang rutinitas seseorang. Gitu. Nah, audit IT ini bertujuan untuk meninjau dan mengevaluasi faktor-faktor ketersediaan ya. Ketersediaan atau availability, kerahasiaan atau confidence, dan keuntungan atau integrity ya dari sistem organisasi. Kalau untuk kategori ya, di sini software-software yang biasa dipakai dari orang-orang yang ada di forensik ya. Ada namanya forensic software tools ya. Kemudian ada image and document readers. Nah, ini kalian bisa download coba ya. Kalau kalian yang mau memperdalam ilmu forensik, ini ada data recovery atau investigation, password cracking, network investigation, point investigation, PDA, ya. Ini kategori softwarenya ya. Ada stress testing juga, ya. Ada scanning tools. Nah, ini contoh yang bisa digunakan dalam IT forensik ya. Contohnya ada InCase, ada forensic toolkits, nanti bisa diambil di webnya ya. Ini ada webnya. Ada Forager, ada X-ray forensik ya. Kita nggak memperdalami ilmu di sini ya berupa softwarenya, kita mempelajari di etika profesi ini, oh ternyata forensik ini punya macamnya seperti ini ya. Itu. Kemudian nanti kalau kalian mau mempelajari silahkan nih coba diinstal, kemudian kalian hal-hal sederhana lah, kasus-kasus sederhana dari video ataupun foto ya. Kemudian kalian cek misalnya yang beredar di publik ya. Kayak misalnya kan kasus kemarin itu contohnya banyak ya. Yang hits kemarin terakhir kalau nggak salah tentang penyebaran video yang di Jawa Timur, apa namanya? Ada yang ingat nggak? Yang kasus di hotel? Ada yang pernah dengar kasus kebaya merah? Enggak? Halo? Sambil nyimak nggak nih teman-teman? Iya, Bu. Sambil Iya, Bu. Nyimak, Bu.
Oke, kemarin contohnya kasus yang terjadi di Kebaya Merah itu kan berupa video asusila kan ya. Nah, itu salah satu contoh juga sebenarnya video itu beredar berupa potongan atau tidak dan lain ya. Nah, itu kan yang menginvestigasi itu dari tim IT forensik juga. Nah, di sini ya vendor-vendor perangkat lunak untuk IT forensik biasanya menggunakan ini ya. Ada CRC, kemudian ada CRC program, file list, filter satu. Nah, ini filter kerja apa kecerdasan buatan ya dengan menggunakan algoritma fuzzy ya. Algoritma fuzzy logic ini bisa kalian coba cari tahu. Fuzzy logic ini biasanya kita pelajari di S2 ya. Tapi kalau teman-teman belajar di S1 juga udah boleh. Di sini biasanya berhubungan dengan AI ya, artificial intelligence. Seperti ini ya. Itu tools forensiknya. Ini kan berdasarkan waktu ya, ini memvalidasi image backup. Jadi kemungkinan foto-foto yang udah diedit bisa dibedakan ya mana yang original ya. Oh, ini ternyata ini udah di copy sekian kali. Ini udah di udah digandakan yang ke-10 kali itu bisa terlihat ya. Nah, di sini untuk Institute of Electrical and Electronic Engineers ya, tahun 93 dia mengujikan alat untuk laboratorium mereka ya. Pengujiannya itu untuk belajar terkait IT forensik ya. Nah, di sini saya sengaja kasih kuis ya. Ada tugas sama UTS UAS untuk pengambilan nilainya. Kuis ini saya infoin di e-learning ya. Nanti kalian coba upload, kalian kerjain ya kuisnya. Sebisa mungkin jangan lebih dari tanggal deadline biar nanti gampang saya nilainya ya. Ini ada 5 soal aja. Nah, di sini lebih ke asumsi pendapat kalian ya. Oke, sampai sini ada mau yang ditanyain, teman-teman ada pertanyaan? Berarti kita UTS mulai presentasinya minggu besok apa minggu besok lagi, Bu? Minggu depan, Minggu besok. minggu depan. Nanti yang siapa dulu nanti nilainya pasti beda, ya. Bu, Ya, itu presentasinya kita bahas tentang pasalnya juga, Bu. iya. Silakan pakai pasal, kemudian contohnya dari pasal itu apa. Mau itu kasus yang udah lampau ataupun yang lagi hits ya, yang lebih update silakan ya. Apa yang penting bisa kalian bisa bedain, bisa pahamin oh ternyata pasal ini kasusnya untuk ini gitu ya, contoh-contohnya gitu.
Oke, ada pertanyaan lagi? Ini ada di e-learning ya. Bisa teman-teman cek. Nanti bisa kalian upload di sini ya. Poinnya apa? Kalian mau ambil pasal berapa silahkan bebas ya. Bu, mau bertanya, Bu. Iya. Misalnya dari pasal nomor 27 ya, Bu. Itu satu topik aja ya, Bu, diambil dari situ ya, Bu. Iya, misalnya tentang perjudian ya, ataupun tentang pemerasan misalkan. Baik itu dari sisi digital, ini pokoknya terkait digital ya, bukan kasus pidana tapi tentang cybercrime ya, pelanggaran-pelanggaran. Tapi satu pasal aja kan, Bu, diambil topiknya. Iya. Kan kalian ada berapa anak? Kan ini individu ya. Iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, di sini harus ada satu contoh. Kalau lebih banyak lebih dari satu contoh itu lebih bagus ya. Jadi kalian jelasinnya jadi teman-teman lebih pahamnya lebih banyak ya kasus-kasus. Seru kok kalau kita belajar menjelaskan tentang kasus ya. Jadi teman yang lain jadi lebih tahu. Oh ternyata pernah ada kejadian kasus ini. Oh ternyata ini di tahun lalu pernah kejadian. Kayak gitu-gitu kan nanti jadi wawasan baru buat teman-teman lainnya juga ya. Jadi makanya kalau mau ngasih contoh bisa lebih dari satu itu juga boleh ya. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Nanti saya bikin di sini tugas yang ini ya, yang kuis ya. Nanti saya tambahkan di sini. Kalau saya, kalau ada pun tugas ya, kecuali UTS UAS ya. Kalau UTS UAS itu harus tepat waktu. Tapi kalau tugas yang sifatnya mungkin bukan presentasi, usahain sama kalian itu kalian kerjain sesuai dengan deadline ya. Nanti biasanya di akhir UTS atau UAS saya cek secara keseluruhan ini kalian mengerjakan apa enggak. Ya, jangan nanti pas udah ending deket-deket terus kalian baru bilang, "Oh, Bu, saya baru tahu ada tugas ya. Bu, saya belum ngerjain, Bu, saya telat ngumpulin dan lain-lain masih diterima enggak?" Kayak gitu. Ya, itu jangan sampai kayak gitu. Ibu berarti pasal dan contoh kasus aja ya, Bu. Kalau definisinya jenis-jenis tindakan upaya, ya itu dijelasin aja nggak apa-apa. Jadi nggak pasal ini langsung kasusnya ini nggak usah apa jangan seperti itu maksudnya. Jadi dikasih tahu nih intronya. Oh ternyata kasus misalkan tentang pemerasan ya, pemerasan di apa dunia digital seperti apa. Kemudian nanti di situ oh ternyata ini masuk kategori apa, masuk ke pasal berapa seperti itu ya. Kemudian solusinya seperti apa tipsnya kalau kita jangan sampai
eh, terkena ini lagi, atau orang lain jangan sampai mengulanginya lagi gitu. Dikasih ada sebab akibatnya, sebab solusi gitu ya. Jadi belajar untuk menyederhanakan, kalau ada kasus ini solusinya sebisa mungkin pencegahannya seperti apa. Nah, kayak gitu aja ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ada pertanyaan lagi seputar tugas ataupun yang lain? Dari saya cukup. Cukup ya. Mungkin cukup sekian dulu ya untuk hari ini. Insya Allah minggu depan kita persiapan UTS ya. Ada yang pakai minggu tenang, enggak, kalau minggu tenang itu biasanya untuk UAS. UTS di sini nanti saya langsung upload di e-learning ya, jadi bisa kalian kerjain. Poin-poinnya tadi ya udah di-upload. Mungkin itu aja ya. Oke, insya Allah kita lanjut minggu depan ya. Ini udah mau jam 11 lewat ya. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga ilmunya yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada apa-apa bisa japri ya. Misalnya, Bu, saya ada kendala A, B, C, silakan ya. Saya terbuka, insya Allah nanti saya balas. Atau tanya di grup juga silakan. Ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, Osama sakit ya. Izin demam, iya. Lagi musim ya, lagi musim hujan, jaga kesehatan buat teman-teman. Anak saya juga kemarin sakit ya, demam sampai 39, hampir 40 ya. Udah ngeri lah kita ya. Pokoknya jaga kesehatan, tetap minum vitamin ya. Jaga kebersihan juga ya. Kemana-mana bawa ini aja, jas hujan atau payung itu selalu di musim hujan ya. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Makasih ya, Bu.